Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya bahan makanan berasal dari berbagai macam jenis tumbuhan. Ada yang bisa kita langsung konsumsi, ada juga yang melalui proses yang mungkin harus dipetik, kemudian harus dihancurkan atau digiling dan bisa berbentuk tepung baru bisa kita konsumsi. Berbicara mengenai tepung, telah hadir di studio podcast kami Bapak Jovan Febriantoko, SEAK, Master of Accounting, Chartered Accountants dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan inovasinya teknologi alat penepung digital yang terintegrasi dengan proses pengemasan bertenaga surya. Apa sih inovatifnya atau inovasinya dari alat penepung yang digital dan juga terintegrasi dengan pengemasan? Langsung saja kita sapa Pak Jovan Febriantoko. Selamat datang Pak Jovan di acara kami One Day Selamat One datang. Innovation. Ya, baik Bu, terima kasih udah diundang ke podcast-nya. Oke, Ya, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Ya, Baik, alhamdulillah baik. masih ini ya, dengan proses belajar mengajar ya? Masih sekarang kita lakukan secara hybrid, Oh, baik hybrid ya? online dan juga Oh ya, offline juga, oke. kayak Sudah gitu. mulai on class lagi ya Ya, sudah dengan mulai untuk tatap sebagian muka. ya, Oke, terutama baik. untuk praktikum. Praktikum ya Iya, harus ya, karena iya, kita kalau ngajar melalui online itu tidak melihat betul apa yang dikerjakan tuh iya agak aneh. betul, iya, iya, Baik, semoga iya, dengan online ini hybrid ini proses belajar tidak lagi mengalami gangguan gitu Pak ya. iya, amin. Baik, terkait dengan inovasinya alat penepung digital terintegrasi dengan proses pengemasan. Itu apa sih Pak inovasinya dan apa latar belakangnya sehingga Ya. tertarik ini membuat alat ini? Oke, baik. Sebenarnya inovasi ini kita inisiasi secara bersama ya, bukan Mhm, saya secara individu. mhm, Saya di sini hanya mewakili rekan tim saya. mhm, Saya juga akan disclaimer juga kalau mhm, saya di sini sebagai seorang akuntan, jadi betul, saya juga membutuhkan teman-teman yang lain untuk betul, membangun teknologi ini. betul, Di betul, sini kami membaca beberapa data yang kami peroleh. Sumatera Selatan ini salah satunya kan produksi kopinya banyak, betul. melimpah, dan beberapa data juga menyebutkan yang kami peroleh itu hampir seperempat kopi nasional disuplai dari Sumatera Selatan, Mhm, kayak yang kami dapat kemarin. Kemudian eh, tapi kenapa kopi di sini tidak sebegitu terkenal dengan mhm, kopi-kopi lain? Nah, oleh betul, karena itu kita mencoba eh, membuat suatu alat mhm, di mana alat tersebut bisa mampu meningkatkan produktivitas dari petani. Salah mhm, satunya alat tersebut energinya bisa menggunakan tenaga surya, mhm, tapi juga bisa menggunakan listrik tentunya. Jadi mhm, kita combine seperti itu. Jadi di situ mulai dari alat penepungan, kemudian alat mhm, pengemasannya itu terintegrasi secara otomatis. mhm, Jadi di sana kita bisa misal 1 kilo, 2 kilo itu langsung kita timbang bisa di situ. Kita mhm, menggunakan limit switch di situ mhm, mhm. sehingga ketika setengah kilo nanti langsung menutup, langsung mengemas sendiri seperti itu. Mhm. Jadi Nah, dia sudah di-set gitu ya, maksudnya, ini kan terintegrasi, artinya dari proses awal nih ya, ya, misalnya nih masukin dulu, biji-bijiannya gitu ya, ya, biji-bijiannya, terus, sampai di end prosesnya itu sudah terkemas gitu. Itu bagaimana SOP-nya Pak yang berlangsung? oke. Jadi untuk saat ini kami sedang riset dan pengembangan saat Mhm, ini. Kini sudah mencapai tahap sekitar 70%. mhm, Jadi prosesnya nanti untuk cara kerja kopinya itu tersendiri, alatnya, nanti biji dimasukkan ke dalam mesin penggilingan. mhm, Nah, setelah keluar dari mesin penggilingan, nanti ada di bawahnya itu kita kasih kemasan plastik. mhm, Nah, nanti di bawahnya itu ada limit switch. Jadi nanti mhm, bisa kita atur atau 250 gram atau mhm, 500 gram atau mhm, 1 kilo. mhm, Nah, ketika nanti mencapai 1 kilo atau setengah kilo sesuai dengan yang kita setting tadi, mhm, maka nanti akan ada impulse sealer di dalamnya langsung menutup sendiri. mhm, Menutup, mengepres kemasan kopi tersebut. mhm,
Kemudian nanti ada conveyor impulse chiller Mhm, ya, mhm, ada conveyornya, nanti mhm, conveyornya berjalan, mhm, nanti menuju tempat rak untuk penyimpanan kopi itu penyimpanan sendiri. gitu. Jadi kami yang dari akuntansi ini kami menerapkan sistem kerja just in time di Mhm, situ, makanya kami lebih arahnya kecenderungannya ke studi kelayakannya, mhm, bagaimana ini bagus nggak sih teknologi diterapkan ini gitu kita ya? buat gitu. Iya, iya, Ini iya, cocok nggak sih untuk petani, betul. kemudian dengan Mahal nggak ya gitu? iya, mahal tidak, kemudian ketika ini kita implementasikan teknologinya berfungsi nggak Berfungsi untuk nggak? Betul, produktivitas. betul, Misal dengan tenaga surya tentunya biaya listrik akan turun. betul. Nah, itu tentunya akan mengefisienkan biaya produksi Mhm, yang pada ujungnya nanti keuntungannya akan meningkat. betul. Itu kita kita secara tertulis teorinya seperti itu. Kemudian tadi juga ada conveyor jadi Mhm, terintegrasi semua, mhm, tempatnya tidak terpisah-pisah, mhm, otomatis biaya distribusi antar barang, misal kita harus roasting di sini, mhm, giling di sini, ngemas di sini, tentunya ada biaya transportasi mhm, dong. betul, Itu betul. tentunya akan menambah cost lagi, Mhm, mhm, akan mengurangi keuntungan. Nah, itulah yang mhm, kita hindari. Kita dari sisi akuntansinya, mhm, kita menganalisisnya di situ. Makanya semua di situ kita integrasikan mhm, mhm. menjadi satu kesatuan, sehingga diharapkan nanti keuntungan petani akan meningkat, seperti itu. Jadi dia istilahnya gini ya, sekali tekan tombol nih ya, tek Ya, gitu semuanya langsung jalan sampai end prosesnya itu akhirnya dapatlah si dalam kemasan misalnya 250 gram gitu ya. iya, Itu dikerjakan dalam waktu berapa lama gitu? itu dalam hitungan menit untuk Mhm, satu proses itu. Karena kan untuk kecepatan penggilingan kopinya itu untuk turun, mhm, itu sekitar 200 kilo per jam. mhm. Untuk satu satu jam 200 Mmm, kilo. Nah, kalau untuk pengemasan yang tadi, mhm. tergantung, misal tentunya kalau 250 gram jauh lebih cepat Cepet, terisinya iya daripada yang betul. 1 kilo. Iya, Setelah iya. itu langsung dipres, Sealer gitu ya? kemudian jalan, Seal gitu? jadi langsung siap dijual nantinya. Oh begitu, Kayak gitu. iya, iya. Jadinya, kita mengurangi biaya prosesnya. Mhm, Dalam dalam kalau tentunya dalam akuntansi itu kalau kita hitung-hitungan itu ya tenaga kerja menurun tadi mhm. kan, jadi produktivitas akan meningkat. Kita kita harapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya nih ya, saya punya kopi nih kira-kira Iya, ya misalnya 100 kilo lah katakanlah gitu ya. iya, Kemudian, ini kalau masuk ke mana, ke mesinnya itu mhm. sudah dalam proses biasanya kan orang tuh apa ya namanya digoreng Di atau roasting. di-roasting Iya, lah di gitu roasting. istilahnya kan di-roasting. Itu sudah dalam bentuk roasting atau masih biji-biji mentah yang merah-merah itu? Oh, kalau di sini kami harus sudah dalam bentuk roasting terlebih Mhm, dahulu karena, mhm. kami tidak mengintegrasikan dengan proses roasting-nya. Oh gitu. Cuman karena tadi alatnya bertenaga surya, Mhm, meskipun roasting-nya di hutan, mhm, kemudian, alat tersebut jauh dari sumber listrik pun bisa mhm. selama masih ada matahari, Matahari itu gitu bisa ya? bekerja kayak gitu. Gitu. Kalau misalnya nih 100 kilo yang saya punya tadi setelah di-roasting masuk ke sana gitu ya, kemudian Mhm, saya butuhnya yang, 250 gitu ya. Nah itu, dengan biaya produksi berapa baru kita bisa mendapatkan misalnya, BEP gitu ya, istilahnya kan mhm, orang-orang akuntansi bilangnya gitu ya, iya, apa kalau misalnya balik modal gitu. Nah iya. itu berapa sih biaya yang dikeluarkan? Ya, baik. Jadi begini, kalau untuk, break even point, sebenarnya per satu kemasan pun itu Mhm, sebenarnya langsung break even point, mhm, sebenarnya. mhm. Nah, cuman karena kita, kalau kita akumulasikan dengan kita pembuatan alat, Iya, tentunya kalau hanya satu atau 2 kemasan iya saja rugi kita nggak banget akan ya. mencapai investasi gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau misal, investasinya itu kan, kami penelitiannya itu dibiayai oleh, Politeknik Sriwijaya Mhm, itu mhm. menghabiskan sekitar 50 juta untuk Wow, satu alat. iya, Tapi itu bukan bukan hanya alatnya, kalau alatnya kan nggak sampai segitu, iya, termasuk biaya transportasi iya, dan lain betul. sebagainya, kayak gitu. Nah itu kalau misalnya apa ya, kita, ini kan alatnya buat gitu ya, lima puluh Iya, juta itu sudah termasuk all in gitu ya, Pak, ya. iya, all Nah in kalau ibaratnya misalnya sampai gitu ya. perkiraan aja Mhm, gitu, alatnya sendiri kalau kita mau jual berapa sih, Pak? Bisa biar petani itu mhm. mampu atau bisa men-support lah biayanya gitu? Oke, kalau kita jual mungkin kalau dalam satu alat set itu Mhm, kurang lebih 10 juta. Kalau itu 10 juta. bisa kita produksi massal ya, dengan Iya, syarat iya, kita produksi iya, massal. iya, Karena tentunya kalau produksi satuan kan kita harus custom ya. betul, Nah, biaya custom itulah kalau mahal makanya ya, saat ini dalam proses penelitian dan pengembangan itu cukup tinggi tinggi kalau custom, dibanding baik. kalau produksi massal Betul, tentunya kan. betul, betul. Kayak Nah, gitu. kalau 10 juta itu kira-kira untuk para petani memberatkan nggak ya sih, Pak? Karena Mhm, tentunya kita harus, apa namanya, mensupport nih ya 10 juta. iya. Kita harus
apa namanya, balik modal untuk mendapatkannya itu kita pasti jualnya dengan harga sekian supaya dia Iya, bisa balik modal, kan betul. begitu. Iya iya Gitu hitungannya akuntansi kan ya, iya Sambat Inovasi. Nah, iya itu berapa sih, kita harus menjual gitu? iya Maksudnya supaya, apa namanya, harganya itu bersaing lah, jangan sampai karena kita pakai alat ini, iya terus yang biasanya dia jual harganya mungkin 20.000 harus iya naik 30.000. Jadi, orang malah nggak mau beli kan karena terlalu iya. mahal gitu. Baik. Justru tadi ini akan menurunkan dari kita, Mhm, pertanian atau, penggilingan kopi secara konvensional seperti mhm, yang saya sebutkan tadi, mhm, karena ini terintegrasi antara mhm, satu dengan yang mhm. lainnya, maka ini akan minim biaya Oh gitu, transportasi. betul Yang betul. dulunya mungkin bisa jual 20.000 mungkin ini malah justru turun. Mhm, Kemudian karena terintegrasi, kita menggunakan minim sumber daya manusia. mhm, betul. Kayak misal timbangan tadi, kalau kita nimbang satu-satu secara manual, butuh Pasti orang orang, lagi. jadi kalau Kalau digital kita dia langsung. iya, kalau Baik pakai baik, limit switch langsung nutup sendiri, kita nggak betul. perlu nimbang lagi, Betul betul. Jadi gitu. oh jadi dengan alat ini pun dia apa, menghemat sumber daya manusia gitu, Iya, artinya, kita tidak perlu banyak orang untuk mhm, mempekerjakan satu pekerjaan, juga, apa, mungkin menghemat biaya transportasi iya sehingga, keuntungan diharapkan lebih meningkat iya, ya. Baik. diharapkan lebih meningkat, Lebih meningkat untuk petani. Nah, betul, dalam pengembangan alat ini gitu ya, apa sih kendala-kendala yang, dialami dan bagaimana cara, tim Bapak dan tim mhm, mengatasinya? oke. Jadi, untuk kendala yang dialami tentunya, ketersediaan baterai ya, karena Mhm, kita menggunakan solar panel. mhm, Nah, untuk, kondisi yang memang, agak redup, mhm, itu kan tentunya membutuhkan kapasitas baterai yang besar. mhm, mhm, Jadi memang kalau semakin besar kapasitas baterai, untuk saat ini kan kendala untuk semua dengan jenis solar panel, untuk mhm, listrik berdasarkan itu, baterainya yang sangat mhm. mahal, bukan solar panelnya. Oh Nah, betul. jadi, kalau untuk itu kami sarankan dipakai hybrid dulu untuk sementara waktu, Betul karena kan tahu betul. sendiri mungkin untuk 45 ampere saja harganya sudah 1 jutaan Iya kan, iya betul. apalagi itu untuk menggiling dalam waktu yang lama Lama, tentunya butuh betul. baterai yang sangat besar gitu, gitu. Jadi sementara ini baterai ya kendalanya ya? Iya, jadi akan mahal di baterai gitu gitu. Baterai gitu. Nah, apa kalau misalnya nih ya, kan dia solar panel nih kan ya, Mhm, kalau, mendung atau hujan gitu kan, iya, terus apa, gimana sih alatnya, untuk mengisi kembali dayanya itu gimana? Jadi berarti kita harus mhm, pakai baterai terus kan, yang solar panelnya malah nggak terpakai gitu, atau bagaimana caranya? oke. Jadi untuk baterai itu sebenarnya, sebagai backup Mhm, ya. Jadi kami teknologinya ini bisa digerakkan listrik PLN mhm, maupun dengan, baterai solar panel tadi. mhm mhm, Jadi kalau tidak memungkinkan, misal kondisi mendung, mhm, solar panel tidak ngecas baterai, mhm mhm, tidak bisa menggerakkan mesin, kita bisa pakai solusi dari listrik PLN. mhm. Oh Jadi jadi tetap dia bisa bisa? digunakan, Oh iya. bisa, Kalau baik nggak ada baik. PLN pun di tengah hutan pakai genset juga Pakai bisa. genset, oh Jadi jadi nggak semua jadi sudah masalah gitu gitu. baik baik, Iya sudah jadi all in ya, semua iya, bisa pakai, baik. Nah, dalam hal penggunaan gitu ya, mhm, alatnya gitu kan, kalau mati lampu jelas ya dia mati gitu. Apakah iya, misalnya kalau kita pakai solar panel atau pakai baterai, ini ketika dia, apa ya, energinya sedikit gitu, mhm. tinggal mau mati gitulah istilah lowbat lah gitu ya, dia ada indikator tertentu sehingga kita langsung stop, nggak produksi atau kita hentikan dulu sementara gitu. Ada, itu. Jadi di situ memang kami lengkapi, makanya tadi digital, Mhm penepungan mhm digital itu mhm karena memang ada LCD indikatornya. mhm. Nah, di situ tidak hanya sebenarnya menunjukkan, jumlah baterainya saja, tetapi termasuk suhu mesin, penggilingan pun Mhm nanti mhm. ada di sana. Kalau dia panas kelihatan ya, Iya, nanti overheat kalau ya? ini panas Heeh. atau kemudian apa itu namanya, termasuk ada kalkulator digitalnya. Jadi kita Mhm bisa menghitung berapa jumlah kopi yang masuk, berapa mhm jumlah kemasan yang keluar sesuai mhm yang, Ibu tanyakan tadi. mhm. Jadi kita bisa ngitung harga pokok produksinya. Betul betul. Di situ sudah ada. Sudah Sudah kelihatan kita ya? insertkan di situ, jadi Heeh. semacam kalkulator Heeh. sederhana yang kita sematkan di Mhm dalam mhm. itu, kemudian ada semacam tombol-tombol ya Iya. seperti kalkulator, Iya tombol seperti angka iya iya. seperti itu. Jadi kita tinggal masukin kemudian apa, dia langsung mendapatkan hasil berapa gitu ya? Iya, jadi kita ada perkiraan, proyeksi keuntungan kurang lebih Oh seperti itu. begitu, baik. Mau Nah, menjual oh berapanya udah jauh tahu sudah kira-kira tahu ya, ini. baik. Biasa ya kalau ibu-ibu ya kalau ngomong soal keuntungan dan rugi cepet ya kan, karena apa namanya, kalau kita mau jualan harusnya kita juga memikirkan, kendala-kendala ke depannya gitu ya. Iya Baik, nah ketika apa ya namanya, alatnya nih, apa, sudah lowbat atau apa gitu ya, tentunya kan dia ada indikator nih ya, untuk melihat nih tinggal berapa baterainya gitu ya. Nah, ketika alat itu sudah begitu, apa, mau lowbat itu, apa ya namanya,
otomatis nggak, misalnya kan dia harus dikemas nih ya, mungkin dia kurang fresh atau kurang apa gitu sehingga, kadang-kadang kita harus apa namanya, ulang lagi nih prosesnya atau bagaimana? Sebenarnya tidak seperti itu cara kerjanya, karena kalau memang nanti baterainya habis, Mhm, ternyata itu kita bisa menggunakan daya lain. Ya mhm, misal tadi saya bilang pakai PLN kayak gitu mhm. untuk menyelesaikan pekerjaan, atau justru malah solar panelnya sebagai backup dari PLN. Mmm, Kita sumber utamanya PLN, solar panelnya ketika mati, iya. "Oh ini tinggal 3 kilo, 4 kilo," ya sudah kita selesaikan pakai solar panel sehingga pekerjaan tuntas. Oh, jadi nggak ada maksudnya kalau kendala tuh ya, kalau misalnya, oh ini udah mati lampu, sudah mendung gitu ya, Iya, kita sudah mau apa, mau selesai tapi dia sudah sedikit baterainya. iya, Tentunya agak agak cemas ya kalau itu misalnya ini kurang fresh atau iya. bagaimana sehingga mungkin apa, kopinya itu rasa-rasa angin-angin gitu, enggak gitu ya? Kadang-kadang seperti itu Iya, kan. iya, Kalau orang awam seperti heeh, saya ini, Pak mhm, Jovan tuh pasti pikirannya begitu kan. iya, Kalau kita mati lampu ini udah mendung ini nggak ada itu. iya, nggak kopinya ibaratnya, terlalu lama Iya, diangin-anginkan gitu diangin-angin kan. kan udah nggak enak gitu, bagi Iya, pencinta kopi pasti dia tahu iya. rasa-rasanya. Itu pernah nggak sih, Pak, seperti itu sampai nggak atau nggak ya? Eee, ini kan, dari tahap percobaan, Bu, Mhm, masih mhm, di dalam skala laboratorium kampus. mhm, mhm. Jadi, untuk kejadian kayak gitu ya kita antisipasi Oh tadi. bisa ya? Tapi kami memang menyarankan sumber utamanya itu adalah dari PLN, Nah, seperti ya itu. itu, Cuman solar panel-nya tadi sebagai backup backup jika ya? PLN mati untuk menyelesaikan pekerjaannya, Nah, oke. kayak Uji gitu. cobanya udah berapa lama nih, Pak? Berapa kali uji coba Kita sampai sudah mendapatkan hasil begitu? kita sudah berjalan mulai dari bulan Juli. Mhm, Sampai sekarang ini udah 70%, tapi kita targetkan nanti di Desember selesai, mhm, langsung kita, kasih ke mitra. Kita mhm, di dalam penelitian ini ada mitra memang, salah satu petani di pagar alam. mhm, Jadi nanti itu kita berikan di sana, diuji coba di kebun langsung seperti itu. mhm. Itu rencana bulan Desember nanti. Desember ya? Tapi Iya, ini uji uji coba lab udah benar-benar pakai kopi yang di-roasting gitu ya? Atau bagaimana? eee, kopi pakai roasting, jagung juga bisa Oh, sebenarnya di jagung situ. udah Iya, bisa. jadi Yang lain misalnya kayak apa tuh, apa, kacang-kacangan, kemudian bisa, apa ya, kacang ijo kan jelas kacang heeh. ijo, kacang merah itu bisa semua ya? Bisa, jadi sejenis biji-bijian, Iya, intinya itu biji-bijian. adalah penepung sih dari biji-bijian. Jadi Aha, kalau biji apapun sebenarnya dimasukin situ bisa gitu distilled loh. tepung ya? Cuman kalau kayak model apa itu namanya, jagung itu kan Iya, agak keras ya, iya, jadi mungkin butuh kalau waktu lama ya? ya sekali kalau mungkin sekali berat, jadi mungkin, 2 kali 2 baru kali, nanti bisa lebih halus kayak lebih gitu lebih hasilnya. halus, baik. Harapan ke depannya terhadap inovasi ini, Pak Jovan? Harapannya juga kami, sebisa mungkin dalam teknologi ini pengembangannya ingin menghemat, biaya, motor penggeraknya tadi, Mhm, menghemat daya terutama ya, karena mhm, kan kalau tadi kita, fokus pada energi baru terbarukan seperti mhm, penggunaan solar panel, mhm, tentunya kita membutuhkan, daya sekecil mungkin untuk menggerakkan betul, sesuatu. Yang betul. IoT kan kita kendalanya sekarang Iya. dari sumber daya kan, pengen menghasilkan daya yang sekecil mungkin untuk Mungkin, menggerakkan betul. sesuatu, itu sih targetnya ke depannya. Targetnya gitu ya, Iya, baik. Ada nggak sih Mbak, apa namanya, pikiran atau mungkin ke depannya gitu ya, mau iya, di apa sih, integrasikan mungkin dengan tenaga angin atau apa, kan macam-macam nih ya, apa energi terbarukan ini tidak hanya panas bumi, tapi iya, yang banyak ini kan air, kita kan yang iya. berlimpah nih angin gitu. Ada nggak sih Pak ke depannya seperti itu? Kalau di tim kami khususnya ya, kalau Mmm, dari tim teknis itu lebih fokus ke tenaga surya, karena mhm, mengingat karena kalau, angin, kemudian air, tidak semua sumber daya itu ada, tersedia di iya tempat betul. tersebut. Tapi kalau matahari ya Pasti ada, mudah-mudahan di seluruh muka bumi selalu ada ada, ya, seperti itu. baik, Ya kita cari yang, paling efisien, eh, paling murah, betul paling mudah, sekali. seperti itu. Baik, terakhir ini Pak, pesan-pesan mungkin kepada inovator, kepada tim, kepada masyarakat Sumatera Selatan, silakan. Baik untuk, pesan untuk, masyarakat semuanya tentunya, dalam mengembangkan ilmu tentunya kita, harus bisa memiliki manfaat bagi khalayak umum, kemudian, manfaat tersebut dapat dirasakan oleh semua, pengguna dan tentunya dapat diimplementasikan kepada masyarakat sehingga, dampak tersebut terasa dari, hasil penelitian dan pengembangan. Baik, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak ataupun tim-tim yang memberikan atau support terhadap inovasi ini, silakan Pak. Iya, baik, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, kemudian Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengundang, saat ini untuk hadir di sini.
Kemudian untuk Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya, kemudian rekan satu tim, Bapak Hendra Dinata, kemudian Bapak Rian Rahmanda, Ibu Riana, dan seluruh tim yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu untuk tim teknis. Kemudian seluruh mahasiswa yang juga terlibat di dalam program penelitian ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena penelitian ini bisa berjalan karena support dari berbagai pihak terkait. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Jovan Febriantoko yang merupakan Ya. dosen inovatif dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Mudah-mudahan alat ini cepat selesai, artinya cepat bisa dipakai, diterapkan di petani-petani gitu ya, dan dapat menghemat atau ya mengurangi cost of production lah ya istilahnya, sehingga peningkatan petani-petani di Sumatera Selatan juga bisa lebih banyak dan meningkatkan juga nilai-nilai ekonomi kerakyatan di Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa like, comment, and subscribe di YouTube podcast kami, One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari dengan inovasi yang berbeda-beda dan dengan inovator yang semuanya dapat mensukseskan program inovasi di Sumatera Selatan. Sampai jumpa dan salam inovasi.